Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas praktikum GeoGebra di pertemuan ke-7 dengan materi Action Object Tools. Baik, yang pertama ada slider. Slider digunakan untuk mengendalikan nilai suatu variabel yang bisa berupa besaran angka dan juga sudut. Cara menggunakannya, klik slider pada Action Object Tools di toolbar, kemudian klik pada tampilan grafik sehingga kotak slider muncul. Ketikkan nama slider pada name dan pilih jenis slide, bisa besaran angka dan juga bisa besaran sudut. Kemudian pada interval, masukkan nilai minimal dan juga maksimal, kemudian besar pergeserannya. Pada animation kita bisa masukkan besar kecepatan gerak pergeserannya dan juga jenis pergeserannya. Bisa meningkat, menurun, dan juga bolak-balik. Di GeoGebra kita klik slider. Kita klik di tampilan grafik, misalkan di sini. A sama dengan, oke, kita tekan nilai minimalnya, misalkan 0, dan maksimalnya 10. Kita pakai selain itu, kita pakai default aja, kita klik OK. Maka di tampilan grafik sudah muncul sebuah slider A dengan nilai minimal 0 dan juga maksimal 10. Kemudian ada teks. Cara menggunakannya, klik teks pada Action Object Tools di toolbar, kemudian klik pada tampilan grafik sehingga kotak teks muncul. Ketikkan teks pada kotak teks, B untuk mengaktifkan atau menonaktifkan huruf tebal, kemudian ada I miring untuk mengaktifkan atau menonaktifkan huruf miring, kemudian ada serif untuk mengganti jenis huruf teks, kemudian ada latex formula untuk mengaktifkan atau menonaktifkan format latex. Kemudian kita bisa klik advance di bawah, kemudian akan muncul kotak baru, yaitu di dalamnya ada preview untuk menampilkan peratinjau teks. Kemudian ada lambang GeoGebra untuk memanggil objek yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada alpha beta untuk menambahkan simbol, dan juga ada latex formula untuk menambahkan formula atau rumus perhitungan. Setelah selesai, kita klik OK. Misalkan di GeoGebra, kita ketikkan, misalkan kita tambah sebuah slider baru, misalkan di sini. Minimalnya misalkan 150, maksimalnya 170. Pergeserannya satu satuan, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan sebuah teks, misalkan di bawah, misalkan tinggi pengamat. Dan ke advance, kita klik lambang GeoGebra, kemudian kita tambahkan nilai slider B. Kita klik B, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul teks tinggi pengamat sama dengan 150. Kalau slider B kita geser, maka nilai tinggi pengamat juga akan ikut bergeser. Oke. Kemudian ada image. Cara menggunakannya, klik image pada Action Object Tools di toolbar, kemudian klik pada tampilan grafik sehingga kotak image muncul. Kemudian klik browse dan pilih file gambar yang akan ditambahkan ke dalam GeoGebra. Misalkan kita klik image,
kemudian klik browse, kemudian kita tambahkan misalkan file gambar pohon ini, kita tunggu sampai gambarnya tampil di GeoGebra. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Kita geser-geser dulu. Oke, misalkan kita sesuaikan saja koordinatnya, misalkan di minus 3,5 dan di 0. Oke. Kemudian kita bisa juga tambahkan image lainnya, misalkan kita tambahkan gambar orang, tunggu sampai gambarnya muncul. Oke, kita sesuaikan lokasinya, misalkan di sini. Oke. Oke, kemudian kita linkkan gambar orang ini dengan slider A. Jadi pada koordinat X-nya kita tambahkan A, nilai A. Begitu juga dengan di D. Pada koordinat X-nya kita tambahkan nilai slider A. Oke, kemudian kita tambahkan titik. Kita tambahkan sebuah titik. Misalkan di sini kita sesuaikan koordinatnya, misalkan di 11,5 dan di 4 Y-nya. Kemudian pada koordinat X-nya kita tambahkan juga nilai slider A-nya. Oke, misalkan kita geser nilai A-nya, maka ketiga titik tersebut akan ikut bergeser ya. Baik. Kemudian ada button. Untuk mengaktifkan button, kita klik button pada Action Object Tools di toolbar, kemudian klik pada tampilan grafik sehingga kotak perintah button muncul. Pada caption, ketikkan nama tombol yang akan ditampilkan, kemudian pada GeoGebra Script, ketikkan perintah yang akan dijalankan saat mengaktifkan tombol perintah. Setelah selesai, kita klik OK. Misalkan, kita tambahkan button. Ya, misalkan di sini kita klik. Oke, misalkan start. Kemudian scriptnya kita ketikkan start animation slider A, nilai slider A. Oke. Oke. Kita stop dulu. Kemudian tambahkan button baru. Misalkan stop.
Di scriptnya kita ketikkan start animation false. Klik OK. Kemudian tambahkan satu tombol lagi. Oke, misalkan reset. Di scriptnya kita ketikkan start animation false, dan enter, kemudian nilai A-nya sama dengan 0. Klik OK. Kita atur sedikit. Oke, kita geser-geser dulu. Oke, jadi misalkan kita klik start, maka slider A-nya akan mulai bergeser. Kalau kita klik stop, maka slidernya akan berhenti. Jika kita klik reset, maka slider A-nya akan kembali ke posisi 0. Oke. Kemudian checkbox. Untuk mengaktifkannya, kita klik checkbox pada Action Object Tools di toolbar, kemudian klik pada tampilan grafik sehingga kotak perintah checkbox muncul. Pada caption, ketikkan nama checkbox yang akan ditampilkan. Pada select object in construction or choose from list, pilih objek-objek yang akan ditampilkan atau disembunyikan saat mengaktifkan checkbox. Setelah selesai, kita klik OK. Misalkan kita tambahkan titik di sini misalkan, dan juga di sini. Oke, kita sesuaikan dulu. Misalkan dua belas di 12,5 di 12,25 saja. Oke. Kemudian kita tambahkan segmen dari titik G ke titik E, punya dari titik G ke titik F, dan juga dari titik F ke titik E. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan besar sudut, misalkan dari titik F ke titik E ke titik G. Oke. Oke. Kemudian kita bisa klik checkbox. Kita klik di sini saja. Misalkan segitiga. Pengamatan. Kemudian yang terlink pada checkbox segitiga pengamatan ini
segitiga EFG, maka yang kita pilih adalah garis dari E ke F. E ke F, segmen H. Kemudian F ke G, segmen G. Kemudian G ke E, segmen F. Kemudian besar alfanya. Oke. Jika kita hilangkan centangnya, maka objek-objek tadi akan tersembunyi. Kalau kita aktifkan, maka akan muncul kembali. Oke. Kemudian ada input box. Cara menggunakannya, klik input box pada Action Object Tools di toolbar. Kemudian klik pada tampilan grafik sehingga kotak perintah input box muncul. Pada caption, kita ketikkan nama input box yang akan ditampilkan. Pada link objek, kita pilih objek yang akan terhubung dengan input box. Setelah selesai, kita klik OK. Misalkan kita tambahkan input box. Input box misalkan di sini. Misalkan tinggi pengamat. Yang terlink adalah slider B-nya. Kita klik B, oke. Kita geser dulu. Oke. Jadi misalkan kita ubah nilai tinggi pengamatnya, misalkan 160, maka slider B juga akan bergeser ke nilai 160. Oke. Kemudian kita ingin pada tampilan gambar ini kita ingin menghitung tinggi pohon ini ya, tinggi pohon di GeoGebra ini. Kita bisa gunakan trigonometri dengan nilai tangen. Jadi misalkan tinggi pengamat kita edit dulu. Tinggi pengamat oke. Kemudian ada tinggi pengamat ini adalah jarak dari tanah ke mata pengamat ya. Jadi kemudian kita tambahkan teks baru. Misalkan
jarak pengamat yaitu jarak dari pengamat ke objek yang akan diamati. Ini adalah segmen E ke G. E ke G adalah F kecil. Jadi kita klik F, klik OK. Kemudian kita geser dulu. Kemudian sudut kemiringannya sudut kemiringan atau sudut pengamatan kemiringan yaitu alfa. Oke, kita geser dulu. Kemudian tinggi pohon adalah tinggi pengamat atau jarak dari tanah ke mata pengamat ditambah kita gunakan trigonometri pada segitiga EFG. Maka untuk menghitung FG kita gunakan tangan alfa adalah panjang FG dibagi panjang GE. Maka panjang FG sama dengan tangan alfa dikali panjang GE. Jadi dikali panjang GE itu adalah jarak pengamat. Jarak pengamat. Oke. Oke, kita tambahkan, kita edit saja di sini. Kemudian tinggi pohon sama dengan tinggi pengamat tadi adalah B. Kita panggil B ditambah tangan alfa dikali jarak pengamat yaitu GE, panjang segmen GE, yaitu GE adalah F kecil. Oke. Kemudian misalkan kita tambahkan misalkan tangan alfa
Oke. Misalkan tinggi pohon itu adalah P, misalkan P kecil sama dengan B ditambah tangan alfa tadi adalah D dikali nilai F. Maka tambahkan di bawahnya tinggi pohon sama dengan nilai P sentimeter misalkan. Oke. Oke, misalkan kita start. Misalkan tinggi pengamatnya adalah 100, misalkan 160, dan jarak pengamatannya adalah misalkan di 10 misalkan. Maka tinggi pengamat adalah 160, jarak dari tanah ke mata pengamat, kemudian jarak pengamatannya 21,5, kemudian sudut kemiringannya 20,99 derajat. Maka tinggi pohon tersebut adalah tinggi pengamat ditambah tangan alfa dikali jarak pengamat, maka nilainya adalah 168,25 cm. Kita klik start. Oke. Kalau kita geser ke 170 misalkan, maka tinggi pohonnya menjadi 178,25. Baik. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.